bagaimana dengan Rismond? Karena saya dengar akan ada RJ, Restoratif Justice. Bapak bilang, menurut Pak Suwadi bagaimana? Sulit Pak. Karena kalau kita melihat kepada KUHP yang baru, ya, itu sangat tertutup peluang untuk RJ. Kalau dia dikatakan sebagai saksi dalam kaitan nanti perkara itu kan tentunya akan ditanyakan, kenapa kamu minta RJ? Kenapa kamu minta maaf? Pasti kan dia bilang, saya merasa bersalah Pak. Kenapa? Karena ijazahnya Pak Jokowi benar Pak. Ini kan persoalan yang sangat nanti ini memukul dari kepentingan pembelaannya daripada Roy Suryo dan Dipa. Belum lama ini ya, itu kan berbunculan sebetulnya dari partai-partai tertentu yang bagaimana mendorong ya dan juga memberikan statement untuk mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Bahkan dapat informasi nih katanya kenapa mereka tidak ditahan. Itu kan ada telepon dari Senayan ya bahwa Roy jangan ditahan. Rahasia apapun yang Roy tahu, yang Rismond tahu berkaitan dengan Roy dan Dipa dan barangkali siapa di belakangnya sedikit banyak akan tercurah. Om, kita langsung aja ini. Langsung lebih enak. Selamat datang kembali. Ini yang keempat Om di sini ya. Keempat. Iya. Ya. Di sini di sana 1 kali, iya, di sini betul. 3 kali ya kayaknya. Dan penonton kita selalu senang kalau Om Suwadi ngomong. Katanya murni hukum, runut, logik, dan gampang dicerna. Karena itu di OTT ini orang pertama yang kita undang untuk bahas isu terpanas hari ini, ya asik. Terhot ya. Isu tentang Rismond, orang bilang ada yang bilang insaf, ada yang bilang sadar, tapi kita pakai bahasa hukum aja. Rismond mengajukan restoratif justice dan informasinya menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya kemarin Pak Imam Imanuddin itu sudah diajukan sepekan lalu. Berarti udah berproses. Ya. Begitu jadi Rismond mengajukan permintaan maaf lalu lalu datang ke Solo dan hari ini katanya saya lihat dapat parcel dari Mas Wapres gitu. Ya. Keren ya. Keren. Orang bilang wah ini buku Gibran Endgame ditukar parcel. tapi itu omongan orang, kita nggak usah pedulikan. Tapi kayaknya parselnya juga saya ragukan karena ringan itu kan. Iya, tinggi tapi ringan ya. Iya, ringan itu. Ini kayak piramid. Iya, kan piramid. Rismond itu ada di Betul. ujung piramid itu kan. Oke, tapi kita mau dengar dulu penjelasan Om tentang bagaimana perspektif hukum terhadap upaya hukum Rismond mengajukan restoratif justice. Dan sepertinya kalau lihat beberapa peristiwa 2 hari terakhir ini bahkan dari 3 hari lalu itu kelihatannya dia bakal senasib dengan Bang Egy Sujana dan DHL. Kalau Om sendiri melihat peristiwa hukum ini gimana pendapatnya? Sebelum saya lari kepada peristiwa hukum, saya mau bicara dulu peristiwa fakta. Oke, Ya. siap. Karena kemarin kan Rismond ke sana. 2 hari sebelumnya saya bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Oke, nggak ngajak-ngajak Om. Masalahnya, saya lihat fotonya. Kenapa? Nggak ngajak-ngajak kita. Nanti kita saya lihat ajak. fotonya, saya Iya. lihat. Iya sih. Wah, Nanti kita ajak. di Solo ini Bapak. Iya, Solo. Jadi waktu itu sempat saya tanyakan, Pak, bagaimana dengan Rismond? Karena saya dengar akan ada RJ, Restoratif Justice. Bapak bilang, menurut Pak Suwadi bagaimana? Sulit Pak. Karena kalau kita melihat kepada KUHP yang baru, ya itu sangat tertutup peluang untuk RJ. Wah itu kan hukum. Saya sebagai seorang warga negara, saya harus punya jiwa kenegarawanan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi kalau dia minta maaf, saya harus Maafkan. terbuka.
untuk memberikan maaf ke dia. Gitu. Cuma dia bilang berkaitan dengan masalah yang dua itu tidak. Karena saya juga memerlukan media dalam kasus ini. Jadi nggak bisa hanya Rismond kemudian selesai ya SP3 atas dasar RJ terus kemudian perkara ini menjadi stuck. Tidak. Perkara ini harus berlanjut. Perkara ini harus bergulir sampai ke tingkat pengadilan. Karena itu adalah media saya untuk saya menceritakan dan menunjukkan baik itu ijazah SD ya, ini pengakuan beliau loh ya, maupun ijazah SMP, SMA, maupun ijazah SMA dan perguruan tinggi. Dalam hal ini S1-nya UGM. Itu yang disampaikan oleh beliau. Oke, Ya, berarti supaya juga masyarakat tahu bahwa semua ijazah saya ini bisa dipertanggungjawabkan dan benar menurut keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam perolehan ijazah itu. secara akademis ya. Ya, itu yang disampaikan. Berarti Pak Jokowi mau mengatakan Rismond ini kloter terakhir. Kan masih ada 3 orang lagi. Iya. Di klaster pertama itu kan ada 3 orang lagi. Oke. Dan saya belum lama ini dengar juga nih isu-isunya, Iya. yang 1 orang nih udah lagi merapat ke seseorang. Kurnia. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya, Si karena ini Kurnia masih rahasia ini. Kalau dari Dan barangkali bukan hanya 1, barangkali dua menjadi 1, 3 jumlahnya, barangkali akan diperlakukan yang sama. Karena bagi saya ya, dengan adanya Rismond sudah mengajukan RJ, terus kemudian juga Bang Egy sebagai orang yang kita tuakan dalam persoalan ini dan seorang pengacara yang bisa dikatakan hebat sudah juga mengajukan RJ ya, dan juga DHL ya, itu juga sudah mengajukan RJ. Kalau logika berpikir saya dalam kaitan ini, mereka sebetulnya sudah tahu bahwa apa yang diperoleh oleh Pak Jokowi berkaitan dengan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu benar adanya. Kalau memang misalnya udah seperti itu analisa yang kita bisa kumpulkan, yang kita bisa serap, yang kita bisa kaji dalam persoalan ini. Ini semua bukan orang sembarangan kan yang bicara ini. Yeah. Tapi orang-orang yang sudah terukur keilmuannya. Berarti kalau ini dilanjutkan, itu kan seperti mereka itu mau tenggelam di laut, ya kan? Udah ada orang yang mau minta tolong, tapi kemudian nggak mau ditolongin. Ya kelelep. Tenggelam dong dalam konteks ini. Itu aja yang saya lihat kok. Jadi sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, harus menggunakan metode pemikiran yang waras. Bukan hanya mengandalkan kepada ego, pada suatu kepentingan yang tidak terukur. Itu akan merugikan. Oke, tadi Pak Suwadi bilang Pak Jokowi mengatakan kalau yang 2 itu yang mana maksudnya? Dua orang apa 2? Ini saya sebutkan kedua? aja. Kalau ini nggak ada rahasia ya. Ya, yang dimaksud adalah Roy Suryo dan Tipah itu harus ke pengadilan. Oh, Gitu. kenapa? Tapi bukan karena sentimen pribadi kan? Karena memang mereka nggak. Makanya ini nanti saya jelaskan Oke. ya. Karena semangat Pak Jokowi juga. Saya waktu itu juga sempat bicara, dia tidak mengatakan bahwa dia nanti Roy dan Tipa itu diminta hukuman yang berat, yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak. Karena setelah saya pulang pun ya kan, kita dapat WA dari seseorang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu dari awal tidak bermaksud untuk memenjarakan orang kok. Gitu loh. Cuman kan keadaan ini ya, ada suatu peristiwa dia diserang, ya harus membela diri dong. Betul. Kalau enggak kan orang apa katanya nanti kan gitu kan. Jadi tujuannya adalah ya membuat laporan polisi ya sampai sekarang menjadi tersangka. Itu bukan rencananya atau kemauannya Pak Jokowi untuk memenjarakan orang, bukan. Betul. Tetapi mencari suatu kepastian hukum dari fitnah yang begitu kejam yang dialamatkan kepada beliau. Oke. Dan wajar dong kalau mereka juga Pak Jokowi dalam konteks ini meminta perkaranya dilanjutkan. Karena kenapa? Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kepastian hukum ya dari persoalan yang dihadapi hampir 1 tahun ini. 1 tahun lebih. Iya, kan melelahkan sekali gitu kan. Nah ini kira-kira gambaran yang saya lihat dari hasil pembicaraan itu seperti Oke, itu. Gitu. Jadi
kalaupun tadi yang misalnya ini berarti bukan Pak Jokowi yang memilih kan Pak? Yang mana nih? Yang soal siapa yang harus RJ gitu. Oh, Maksudnya kebetulan emang sekarang Rismon yang ngajuin. ya. Kalau saja kemarin sebelum Rismon Roy yang mengajukan, berarti Rismon masuk di kategori 2 yang tadi gak ada. Tidak. Oh. Tidak. Kalau Karena Roy, saya berarti juga kalau- begini. Oke, Saya oke. gambarin Siap. dulu. Saya gambarkan dulu. Kalau ada 3 orang melakukan, ini kita perumpamakan Iya, ya, iya. melakukan pencurian. Apa semua itu tokoh pencuri? Tidak dong. Oh. Pasti ada inisiator. Itu dalam rumusan hukum pidana seperti itu. Nggak mungkin dong, ayo yuk kita ngegarong Iya, bertiga iya, gitu. Nggak iya. mungkin dong. Pasti kan ada aktornya dulu di sini. Ya. Nah dari kaitan ini saya juga nggak mengatakan bahwa si A itu aktor, si B itu aktor. Saya nggak mengatakan seperti Iya, itu gitu kan. Ya. Kalau kita sudah tahu siapa aktor dari rencana pencurian, ini perumpamaan ya. Rencana dari pencurian itu. Masa saya lepaskan sih? Saya lepaskan nggak? Nggak akan saya lepaskan. Karena semua gara-gara dia kan gitu kan. Ya. Di dalam hukum namanya itu adalah aktor intelektual. Dalam hukum, bahasa hukumnya itu namanya dader, pelaku utama. Oke. Gitu. Dalam Jadi konteks- nggak bisa dong kalau orang yang dikatakan atau di dalam kelompok itu kita kemudian kita maafkan atau kita berikan maaf atau kita berikan RJ di dalam persoalan ini, kan tidak. Karena barangkali juga Pak Jokowi nanti kan mau tanya dong, sebetulnya motifmu apa? Kan orang melakukan begini kan ada motif dong. Iya. Motifnya tuh apa? Untuk- Sampai sekarang nggak terbaca sama saya pun juga. Kecuali ya kalau kita kait-kaitkan dengan politik, ya barangkali ada ketidaksukaan, ada Gibran menjadi wapres dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi motif dalam persoalan ini kan belum juga terukur. Atau mungkin ada kepentingan-kepentingan Roy yang tidak terakomodir oleh Pak Jokowi sehingga dia sakit hati dengan Pak Jokowi dan keluarga. Nah motif ini kan sampai sekarang nggak tahu. Makanya kita harus membedah, kita harus mengkaji dari rumusan-rumusan hukum yang akan terjadi dan berkembang di pengadilan nanti. Oke. Karena di pengadilan itu jelas kok, terang benderang semuanya. Dia punya motif apa dan lain sebagainya. Terus ijazahnya mana yang dikatakan palsu dan lain sebagainya. Sulit loh bagi Roy. Ya. Saya sebagai seorang pengacara yang sudah malang melintang, Yep. ya, melihat pola kepada persidangan nanti, ya barangkali banyak persoalan yang menjadi persoalan-persoalan gak bisa diselesaikan oleh Roy. Terutama pada saat nanti kalau saya jadi pengacara atau saya jadi jaksa, saya akan tanyakan, Apa? mana ijazah Pak Jokowi yang kamu katakan palsu? Bisa gak dia buktikan? Ditunjukin fotokopi. Fotokopi, ya kan? Terus ditanya lagi dong, ini asli atau tidak? Bukan. Ah. Benar gak secara metodologi penelitian ini dilakukan menjadi objek penelitian? Tidak. Kan berat buat dia kan? Atau Terus kemudian juga pernah kita bahas di sini. Iya. Dan sempat viral loh ya. Iya. Viral tuh kata-kata bagian itunya Iya, kan. iya. Yang saya katakan bahwa pasal 32, 35 ya itu berkaitan dengan masalah pengeditan. Pengeditan. Berarti penyidik ya karena ini temuan penyidik. Ya konteksnya berarti kan ada peristiwa lain berkaitan dengan ijazah tadi, bukan yang asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi atau yang diblas oleh Dian Sandi, bukan. Nah ini yang sekarang juga kita mau bertanya, ijazah mana nih yang dijadikan objek pemberitaan dan juga penelitian yang dipegang oleh Roy Suryo. Karena kalau kita bicara tentang konteks Dian Sandi dalam persoalan ini, itu kan peristiwa belakangan. Yeah. Di depannya kan ada peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu kan. Kemarin Ya. saya nonton si Irjan di Mosato, ternyata yang mengupload pertama itu memang bukan Dian Sandi. Bukan. Ada satu kesempatan Roy menunjukkan fotokopi ijazahnya Pak Jokowi itu jauh sebelum Dian Sandi memblas itu di sosial media. Berarti kalau dari penjelasan Om, walaupun tadi Om tidak mau menyatakan secara definitif bahwa Roy dan Tifa itu adalah otak atau dader, tapi dari penjelasan itu dapat saya simpulkan dua orang ini boleh dikategorikan dader di kasus ini Om. Begini, kalau dalam pemahaman hukum pidana,
Dader itu kan bukan juga dia memang yang melakukan secara pure apa yang menjadi sumber kejahatan. Barangkali ada orang lain. Oke. Tapi yang tahu siapa? Tapi melalui Tapi yang tahu siapa? Itu dulu kuncinya. Ya dong, kalau saya disuruh orang Oke. jadi bagian dari bandar narkoba. narkoba. Yang tahu bandar itu siapa? Saya atau polisi? Mungkin polisi tahu. Tapi saya juga kan tahu. Ya, tapi kan perlu validasi, konfirmasi kan. Betul. Kan saya berhubungan langsung dong, Ya. berinteraksi langsung dong dengan orang-orang tersebut. Ini juga mungkin seperti itu. Makanya menarik sekali persidangan ini Dan bagi saya. ini jadi ada hubungannya dengan wawancara saya sebelumnya di podcast kita yang lain dengan Bu Eli Daneti. Iya. Dia mengatakan Rismon itu merasa ada dalam pusaran politis. Jadi kayak dipolitisir si Rismon. Ada orang yang menggiring dia untuk masuk ke situ. Jadi makanya Bu Eli itu senang sekali ketika Rismon mengajukan RJ karena akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia seperti dimanfaatkan gitu. Tapi ya terlepas dari itu balik lagi kita ke misalnya ke RJ-nya Rismon ini. Ya. Kan katanya mereka ini kan sama-sama yang klaster 2 ini dijerat dengan undang-undang ITE dengan apa tuh pasal fitnah ya Om ya. Fitnah. Yang ancaman Hukum pidana hukumannya- biasa. Iya. Hukum pidana umum. Ya. Yang ancaman KUHP. hukumannya 12 tahun. Sementara kan sebelumnya kita ramai itu berdebat. Ya, tidak bisa orang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun itu mendapatkan RJ. Ya. Nah, bagaimana dengan Rismon? Kan baru ketemu nih, masih berproses kan. Apakah RJ-nya kemudian akan berlanjut ke SP3 kan belum. Ya. Nah, sementara kan fakta hukumnya seperti itu kan. Bahwa Rismon, Roy, Tifa itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan di KUHP yang baru itu tidak memungkinkan untuk mereka melakukan RJ. Ya. Nah, kalau pendapat Om gimana? Nyampe ke SP3 enggak ini si Rismon ini? Gini. Ini yang menarik karena kebetulan tulisan saya juga dipermasalahkan banyak orang yang ada di tribun itu kan. Karena sepertinya saya lebih cenderung tidak setuju dengan RJ. Padahal tidak seperti itu. Karena kalau membaca tulisan itu secara runtut ya, itu kan akan ditemukan benang merahnya. Ya. Gitu. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada KUHP yang baru di pasal 80 ya, itu memang sangat tidak memungkinkan. Karena kenapa? Kan ada 3 persoalan yang berkaitan dengan menutup wilayah RJ tersebut. 1, RJ itu harus dilakukan ya terhadap tersangka atau terdakwa ya yang ancamannya di bawah 5 tahun. 1. Yang kedua ya, dia belum pernah dipidana. Bukan residivis lah ya. Ya, residivis. Terus yang ketiga ya, para pihak bagaimana setuju atau tidak. Para pihak ini bukan hanya Pak Jokowi dengan Rismon, tetapi juga aparat penegak hukum. Oh. Itu dulu dong. Oh. Ya dong, kalau Makanya Polda emang diajukan ke penyidik dulu. iya, kalau Polda bilang nggak bisa dong, kan gitu. Makanya inilah kajian hukum yang harus kita bahas di sini. Ya, betul. Begini, di dalam hukum, ya, di dalam ajas-ajas hukum pidana, ya, itu ada yang namanya tidak boleh hukum itu berlaku surut. Oh. Ya, Iya. tidak boleh berlaku surut. Artinya kalau pidana itu terjadi tahun 2025, maka dia harus tetap digunakan atau dikenakan pasal-pasal yang ada di tahun 2025. 25. Roy Suryo, Rismon, Tifa itu kapan terjadi itu? 2025. 2025 Pak Jokowi membuat laporan polisi. Mei ya. Artinya secara ansih ya, undang-undang yang harus diberlakukan ya sebagai hukum positif waktu itu adalah KUHP dan KUHP yang lama. Itu dulu yang kita harus sepakati gitu ya. Makanya kalau kita berkiblat kepada persoalan ini ya, kemudian bagaimana RJ itu ada, ini kan baru di tahun 2026 setelah berlakunya KUHP yang baru. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 80 ya, berkaitan dengan masalah syarat-syarat daripada RJ tersebut. Sehingga antara KUHP dan KUHP yang lama dengan KUHP dan KUHP yang baru, ini adalah masa transisi.
Ini belum 1 tahun loh. Walaupun bilangan tahunnya 1 tahun sudah. 2025 ke 2026. Tapi kalau kita hitung bulan, belum. Baru jalan 4 bulan nih. Kalau kita hitung Desember, Januari, Februari, sekarang Maret. Baru 4 bulan. Kalau kita hitung dari segi keberlakuan tadi. Nah ini di dalam hukum namanya transisi keberlakuan daripada kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acaranya. Transisi artinya proses peralihan. Ya. Kalau proses peralihan, ya ini juga saya jelasin supaya nanti juga bisa dipahami di dalam konteks ini. Bukan kemudian menutup segala-galanya tertutup. Hukum pidana itu, ya, itu ada yang mengatakan bahwa ada 2 peraturan, ya, yang berkaitan dan berkepentingan dengan tersangka atau terdakwa dalam persoalan ini. Maka baginya itu adalah yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Kalau kita bicara yang menguntungkan nggak KUHP yang baru ini buat Rismon? Tidak menguntungkan. Malah terkunci dia. Iya, makanya harus lari keberlakuan daripada syarat daripada RJ itu kepada KUHP yang lama. Loh, KUHP yang lama tidak mengatur RJ, bagaimana gitu tidak kan? ada RJ di Makanya KUHP. tadi ada suatu kombinasi penyelesaian. Kan boleh dong dilakukan kombinasi penyelesaian. Yang penting marwah daripada tujuan RJ itu bisa terlaksana gitu kan, ya. Kalau memang seperti itu, ya udah mekanismenya tetap menggunakan, ya, syarat daripada RJ itu seperti yang diatur dalam pasal 79, ya, KUHP yang baru, ya, dengan mengcombine atau mengkombinasikan, ya, penyelesaiannya itu adalah berdasarkan KUHP yang lama. Itu. Karena kan dua-duanya bisa diberlakukan untuk kepentingan Rismon gitu. Sehingga dengan mengcombine kedua kepentingan ini, apakah dibenarkan secara hukum? Tadi kan saya udah bilang, kepentingan terdakwa, peraturan itu harus menunjukkan kepentingan keberlakuannya untuk keuntungan kepada terdakwa itu. Itu prinsip hukum. Gitu. Jadi bisa dilakukan? Bisa. Jadi kemungkinan. Cuma saya juga mau menghimbau, kita juga harus hati-hati, ya. Makanya menurut saya juga dari pihak Pak Jokowi atau kuasa hukumnya itu nggak boleh terlalu maju. Biar kita serahkan semua ini kepada aparat penegak hukum. Betul. Semuanya kita serahkan kepada Polda Metro berkaitan dengan masalah penyelesaian RJ ini. Bagaimana mengkompilasikan sebuah proses hukum ini supaya menjadi cantik, supaya tidak menimbulkan friksi atau menimbulkan dugaan-dugaan sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Betul. Gitu. Jadi pihaknya Pak Jokowi, saran saya untuk tidak terlalu maju menyikapi persoalan ini. Itu. Berarti secara hukum sah-sah aja itu ya? Sah-sah saja gitu. Dengan Karena tadi masa transisi kan. Gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Om adalah, kan bagi sebagian orang ini kan mengejutkan. Iya. Ya. Bagi sebagian orang yang tidak tahu, kalau kita sih udah ada indikasi-indikasi, obrolan-obrolan, sinyal-sinyal dari beberapa teman yang kita temui di sini Om. Tapi untuk khalayak ini mengejutkan karena mereka selalu merewind pernyataan-pernyataan Rismon sebelumnya. Bahkan dia termasuk salah satu yang dengan tegas dan keras mengatakan sisakan saya aja. Ketika Egy dan Bang Egy dengan DHL Dan RJ ya. RJ ya kan, dia kan bilang bila perlu sisakan saya aja. Nah, ketika dia tiba-tiba mengajukan RJ, banyak orang terkejut. Ya. Lalu balik lagi, asumsi-asumsi liar bermunculan. Pertanyaannya adalah, apakah, dan itu disinyalir oleh si Refli Harun, kalau dia ada di bawah tekanan, kita bisa mempersoalkan ini. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, balik lagi kayak pertanyaan konyol seperti waktu Bang Egy, RJ ini kepentingan Rismon, kesadaran Rismon atas ancaman hukuman yang begitu berat, atau lagi-lagi ada operasi senyap nih dari Solo kan gitu, begitu selalu begitu asumsinya kan. Kalau kita kan tadi dari Om Suhadi kan ya jelas ini secara hukum sah dan ada jalannya gitu. Kalau Rismon mau memakai itu, kenapa tidak?
Ya. Nah, bagaimana dengan anggapan itu, Om? Asumsi-asumsi liar tuh, oh, ini operasi Solo lagi nih, gitu. Gitu. Kalau saya kan melihatnya sederhana aja, menyikapi persoalan ini. Kan kalau ke sini, apa artinya seorang Rismon itu? Kalau digunakan operasi senyap atau dalam bentuk tekanan atau bentuk-bentuk intimidasi itu dilakukan. Ini menjelang P21 loh. Ya kan? Artinya perkara ini kan memang menjelang selesai. Kepentingan apa juga buat Pak Jokowi? Nggak ada menariknya di dalam persoalan ini. Kecuali Rismon itu punya senjata tertentu yang nanti itu membuyarkan drama persidangan atau wilayah persidangan yang ada di pengadilan. Kan selama ini nggak ada. Roy, Rismon, Tipa, itu kan konteksnya pada muara yang sama. Pada cerita yang sama, pada aspek yang sama apa? Ijazah palsu, dugaan ijazah palsu. Kan itu. Apa yang diinikan? Kecuali ya pada waktu itu si Rismon ini punya alibi. 85 ini Pak Jokowi ini nggak ada di Jogja, nggak ada di UGM, adanya di Papua dan lain sebagainya. Mungkin perlu dikhawatirkan. Ini kan nggak ada. Orang teman-teman kuliahnya udah jelas mengatakan seperti ini dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan menuduh-menuduh ini kan hanya satu kelompok ini aja berkaitan ini. Jadi korelasinya apa yang ditakutkan? Gak ada. Makanya saya dibilang saya nggak percaya adanya tekanan, intimidasi, terus juga operasi, semacam ancaman dan lain sebagainya. Karena memang secara hukum nggak punya kepentingan, nggak punya kepentingan hukum. Nggak penting gitu kan? Buat Pak Jokowi ya, untuk Rismon minta maaf atau mengajukan RJ. Ya, kalau saya lihatnya. Ini pilihan Rismon. Gitu. Ya, ini pilihan Rismon. Karena kenapa? Ya, karena pertama, ya, dia akan melihat secara logika berpikir, untungnya apa kalau ini dilanjutkan buat Rismon? Untungnya apa? Nggak ada. Karena dulu nih, asumsi atau semacam alibi lah saya katakan. Dari yang tadinya dia menuduh-nuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi benar, 1.000.000% itu palsu dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia katakan saya sebagai peneliti. Bagi saya nggak percaya dia sebagai peneliti. Bagi saya itu cerita bohong. Cerita ngarang untuk membela diri. Maksudnya apa? Barangkali ini skenario dari atas. Udah, kan secara hukum kalau kamu peneliti, kamu nggak bisa dipenjara. Kalau kamu peneliti, kamu punya kekebalan hukum. Dia memandangnya sebagai seorang pengacara gitu ya. Kalau kamu pengacara, kamu punya hak imunitas misalnya. Barangkali seperti itu. Tapi begitu digaungkan ya, tiga orang ini dikatakan sebagai peneliti, kok tetap aja itu perkara jalan. Artinya kan nggak berpengaruh dong. Asumsi yang mereka liar ungkapkan ke depan publik. Publik juga nggak melihat itu respon yang positif. Terus kemudian juga polisi atau penyidik di dalam penegakan hukum ini juga nggak bergeming melihat persoalan ini, malah semakin gencar untuk maju dan sebagainya. Ya, artinya konsep-konsep dia mengatakan sebagai peneliti, sebagai akademisi, ya sebagai seorang ahli dan sebagainya itu nggak berpengaruh dalam proses ini. Perkara ini tetap jalan. Artinya di sini dia melihat tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Tidak ada benefit yang bisa didapat oleh yang namanya Rismon. Kalau dia tenggelam, ya kalau ada orang nolongin, kalau ada sarana yang memang bisa selamat dari tenggelam itu, dia cari penyelamat dong. Kalau saya melihatnya seperti itu. Bicara tentang egois, inilah egoisnya Rismon. Itu aja. Oke. Soal keuntungan ada desas-desus nih soal buku yang mereka produksi, tapi itu nanti kita bahas di tempat lain aja. Rismon kan tadi Om bilang nggak ada untungnya buat Rismon. Betul. Saya dapat desas-desus soal buku mereka itu yang banyak itu. Nggak ada untungnya, memang nggak ada untungnya buat Rismon. Nggak ada, karena dia pikir kan laku itu buku kan. Dijual di mana, di Bundaran HI dikejar-kejar orang. Ya kan, malah dikata-katain orang, dikasih aja nggak mau. Artinya apa? Ya itu perjuangan dia untuk menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi dan Gibran. Itu nggak ngepek gitu loh, nggak ada artinya. Orang nggak percaya. Mereka anggap omongan dari Rismon itu bullshit aja, bohong aja gitu.
Itu yang saya tangkap sih Oke. seperti itu. Ini gak ada benefitnya buat Rismon. Tapi banyak ada yang bilang ini sih RJ Premium nih. Bahkan saya bilang Premium Plus. RJ Premium karena apa? Karena yang dilakukan Rismon ini bisa jadi hujaman balik ke Roy dan Tifa katanya. Ya, Bahkan sekarang dia udah mulai nantang-nantang Roy dan Tifa nih. ya, Kalau buat teman-teman saya, sahabat saya Roy Suryo dan Tifa, kalau memang tidak yakin ya silakan ya, uji saja betul. hasil penelitian baru dia itu. Ini kan benar-benar RJ Premium. Buat Pak Jokowi nggak ngefek ya kan? Ya, tapi buat Jangan salah. Buat Buat Rismon Pak Jokowi sangat ngepek persoalan ini. iya maksudnya secara hukum dia akan mendapat kekuatan dari Rismon kan. Iya. Tapi bahwa Rismon mau RJ apa enggak, Pak Jokowi kan wait and see selama ini kan. ya. Masa bodoh? Iya dan begitu Iya. RJ si Rismon, maka inilah RJ Premium katanya. Karena nanti Roy dan Tifa justru akan berhadapan dengan Rismon di pengadilan gitu. Betul. Karena kenapa? Pembuktian materialnya akan susah katanya. Karena kenapa? Kan saksi-saksi yang tadinya menjadi tersangka, ya sudah tersangka kan sekarang Iya. kan. Nanti kan tetap dia akan menjadi saksi. Nggak mungkin dong dia dibebasin begitu aja. Terus Dia tetap punya kontribusi Iya, dong dia di betul. situ. Sebagai apa? Saksi. saksi Namanya saksi apa? Saksi mahkota. mahkota. Karena dia sebetulnya kan tersangka statusnya kan, ya. Dan ada jadi di circle yang ya, kanan jadi tadinya. kalau di dalam kesaksian itu namanya dalam hukum acara itu saksi mahkota. Kalau dia dikatakan sebagai saksi dalam kaitan nanti perkara itu kan tentunya akan ditanyakan, kenapa kamu minta RJ? Kenapa kamu minta maaf? Pasti kan dia bilang, saya merasa bersalah, Pak. Kenapa? Karena ijazahnya Pak Jokowi benar, Pak. Ini kan persoalan yang sangat nanti ini memukul dari kepentingan pembelaannya daripada Roy Suryo dan Tifa. Ini semakin menyulitkan perjuangan Roy untuk bisa bebas dalam kasus ini. Sebetulnya tanpa Rismon menjadi RJ. menerima RJ atau mendapat RJ tetap akan sama saja. Yeah. Karena kan konteksnya seperti yang kita bahas tadi kan. Tapi lebih telak Mana lagi. dasarmu? Betul. Ya mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dasarmu mana? Dia mungkin nanti akan menunjukkan Dian Sandi dan sebagainya. Saya yakin 1000% penyidik sudah punya alat bukti yang selama ini dia mainkan untuk memfitnah, mempiralkan kasus ini. Itu nanti akan terbukti dan penyidik sudah memegang data itu. Wah, ini bahaya buat Roy. Bahaya. Makanya benar nih RJ Premium Plus. Apalagi kemudian dikuatkan dengan posisinya Rismon kan, Rismon, ya. So benar. Saya udah lihat, udah ini kan jadi perang antara mereka ini kan. Secara wayang ini menarik, ya kan. Gatot Kaca perang sama Arjuna kan gitu kan. Saudara ini ya. Keren. Jadi seru. Makanya Apa kemarin ini? saya lupa juga, harusnya saya ngomong Pak Jokowi minta nanti sidang dibuka secara live aja. Kalau bisa Supaya- Bapak bawa wayang juga. Kan biar ini Iya, gara-gara dia sering kan main kita wayang, nanti- iya. ini benar-benar terjadi Benar. wayang, ya kan? Dan nanti Jadi kita terjadi lihat kan, wayang yang seru dan benar. menarik, ya kan? Oke, berarti soal tadi Roy itu ya, Pak, Om. Bukan soal dia nggak mau ke sana atau apa. Karena sekarang kan Roy jelas-jelas mengatakan kita akan tetap lanjut. Tetap lanjut ini karena pilihan RJ tadi tertutup atau memang maju tak gentar sampai tepar apa gimana? Kalau saya melihat memang posisi Roy ini posisi yang sangat-sangat Si Malakama ya, maju dilematis. Si Malakama. si Malakama. Dimakan mati ibu, nggak dimakan mati ayah. mati ayah. Itu yang terjadi oleh Yang Roy. jadi pertanyaan siapa ayahnya? Nah itu.
Lanjut dong, lanjut dong. Ayahnya kan pasti yang ngasih makan dong. Oh, iya ya kan? dong. Kalau ibu kan mengasuh. Iya, ya kan? kalau enggak ngapain juga pernah rame ya kan, buka rekening segala macam Iya, gitu kan. iya kan. Berarti kan kalau lihat begitu kan intriknya memang ada nih orang-orang di belakang betul. ini, ya kan, Iya. yang kasih support dia, Siapa materi, ayahnya ini, ya kan, bapaknya terus siapa? juga bahan-bahan dan lain Iya. sebagainya. Oke, kita lupakan. Nah, kalau saya melihat seperti ini, bagi Rismon memang ada dan tidaknya RJ-nya ini, ya. Roy ini sudah terjepit. Posisinya sudah terjepit. Karena kan dulu dia berpikir ini nggak sepanjang ini kan permainan. Dan barangkali juga dia berpikir Pak Jokowi akan mengakhiri persoalan ini gitu ya. Tidak melapor. Dengan memberikan maaf atau dia tidak melapor dan lain sebagainya. Karena yang dia paling terkejut, Pak Jokowi membuat laporan itu dia terkejut. Karena kan dia melihat juga kenapa dia berani memainkan ini. Selama ini Pak Jokowi dikatakan apapun, ya kan? Iya. Dikatakan anak PKI, dikatakan pelangak pelongo, orang nggak bisa kerja dan lain sebagainya, malah dibuat meme dan lain sebagainya. Lapor nggak? Enggak. Berkaitan stupa saya jelasin, itu bukan Pak Jokowi yang melaporkan. Betul. Itu dari Perhimpunan Agama Buddha, bukannya Pak Jokowi. Karena kenapa saya tahu itu? Karena saya juga bagian dari penulis tentang masalah kasus itu. Kan tadinya polisi ragu, saya bilang di dalam pasal 45 Undang-Undang ITE, saya bilang dalam tulisan saya itu, ya, yang menyebarkan itu bagian daripada pelaku tindak pidana, bagian dari pelaku tindak pidana. Makanya dari tulisan itu barangkali diakomodir oleh penyidik, kemudian diproses. Jadi saya tahu persis kejadian itu. Dan waktu itu juga kan laporan berapa kali? 2 kali nggak salah. Itu nggak diterima kan? Begitu dari Perhimpunan Umat Buddhanya yang membuat laporan baru diterima. Jadi jangan salah juga, Roy kan menganggap, wah ini ulahnya Pak Jokowi bikin laporan dan sebagainya. Atau menyuruh orang, tidak. Pak Jokowi nggak pernah merewes hal-hal yang cerita-cerita begitu gitu kan. Nah, pandangan-pandangan yang sempit ini ya dia pakai untuk menyerang ijazahnya Pak Jokowi. Karena dia juga melihat lagi pada prediksi yang keduanya dia, Pak Jokowi kan udah nggak jadi presiden. Wajar dong nggak bisa lebih ngapa-ngapain lagi. Spekulasi dia. Ternyata dilaporkan itu yang menurut dia juga di luar perkiraan dia. Gitu. Oke. Jadi Roy udah terjepit sekarang ya. Iya. Nah kemudian Om, dengan RJ-nya Rismon ini, apa yang akan terjadi di proses hukumnya? Kan dengar-dengar saking premiumnya Rismon, ini infonya Om ya, sampai-sampai pengembalian berkas dari kepolisian kembali ke kejaksaan tertunda ya, tertunda. karena Rismon harus memperbaiki BAP ya, membuat merevisi BAP-nya. Itu benar Om? Ya harus begitu. Kan gini ya, kalau saya nggak salah ya dalam proses pemeriksaan perkara yang di Bundal ini itu kan ada 3 orang, itu satu berkas dia ya. Jadi ada Roy, ada Rismon, ada Tipa. Itu dalam satu berkas. Ini kan harus dicabut dulu. Iya dong. Karena kan cuma 2. Di klaster kedua ini cuma 2 orang. Yang satunya udah menarik diri. Berarti yang tadinya Rismon menjadi tersangka, dia menjadi saksi. Saksi yang menerangkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu bukan palsu, tapi asli. Itu harus dituangkan dalam BAP. Dan harus termuat di dalam berkas perkara itu. Kan gitu. Jadi saksinya yang tadinya 99 orang menjadi 100 dengan Rismon. Gambarannya seperti itu. Berarti memang sudah dipastikan Rismon harus hadir nanti di persidangan. Harus hadir, nggak bisa. Saksi tadi termasuk Pak Egy juga harus hadir. Karena dia memperbaiki BAP-nya ya. Betul. Iya. Karena jaksa kan kenapa? Apa motifnya memperbaiki BAP ini? Iya. Gitu. Dan itu Rismon harus mempertanggungjawabkan. Bukan mempertanggungjawabkan, dia harus bersaksi. Dia harus menjelaskan. Dia harus menjelaskan. Kenapa pencabut? Ya, kenapa mengatakan bahwa ijazahnya asli? Dia harus jelasin di situ. Kenapa mengubah BAP dan lain sebagainya? Itu dan juga harus dijelasin. Pernyataan Rismon itu jadi senjata ini buat Roy.
Kalau dibilang senjata, bisa juga. Iya. Karena saya udah bilang tadi kan, yang harusnya tadi musuhnya cuma 99, ditambah dengan respon di dalamnya, kan menjadi 100 musuhnya Roy. Gitu. 100 dalam arti yang menyerang dia dalam konteks keberadaan ijazah tadi. Itu. Apalagi ini kan satu kubu dulunya kan, Iya, ya. Ada 3 orang di sini, terus kemudian Semua mencelat diskusi sendiri, dan tinggal lain-lain 2. itu Berarti nanti itu secara mungkin, maaf, rahasia apapun yang Roy tahu, yang Rismond tahu berkaitan dengan Roy dan Tipa, dan barangkali siapa di belakangnya, sedikit banyak akan tercuat. Itu aja. Ada saksi mahkota di sini. Hah? Ada saksi mahkota di sini nanti. Betul. Kalau saksi mahkota kan masa sih selama 1 tahun itu nggak kedengeran ada orang di belakangnya. Apalagi kan kita sudah mendengar ada transfer dan lain sebagainya. Itu baru mendengar dugaan, ya. Belum baru dugaan. Kita belum melihat secara isu yang berseliweran aja. Betul, ya betul. Kan? Sampai ada yang gugat. Oke. Nah, menarik ini jadi ya. Menarik. Jadi gini, walaupun sebenarnya Pak Jokowi sama sekali tidak, karena beliau udah menyerahkan ke kuasa hukum kan. Walaupun dia sebenarnya tidak bergerak sama sekali mengurus ini apa itu kan, tapi orang selalu melihat inilah seni bermain caturnya Pak Jokowi. Setuju saya. Keren kan? Satu-satu bertumbangan. Saya takut 2 orang ini tumbangnya benar-benar tumbang di pengadilan. Sampai disisain 2 yang juga ya udah menyerah sendiri. Ya. Kan? Luar biasa. Jadi biasa. Kita persingkat karena Om Suhadi mau ada agenda habis ini ya. Kalau dari Om Suhadi apa pandangan konklusi Om terkait kasus ini sekarang sampai akhirnya Rismond mengajukan RC? Kalau saya melihatnya bahwa ini harus dianggap sebagai pembelajaran oleh siapapun juga. Jangan sembarangan memberikan fitnah-fitnah yang tidak benar, yang tidak terukur, yang tidak punya dokumen, ngomong sudah memviralkan ijazah orang palsu. Ini tindakan yang nggak benar. Karena walaupun bagaimana, hukum tetap hukum. Nanti pada saatnya dia berbicara pada suatu fakta hukum, di mana kebenaran akan terlihat, kebenaran akan berbicara. Satu persatu akan mengakui tentang kebenaran itu. Ternyata sekarang faktanya, ya, Bang Egy, DHL, terus kemudian juga Rismond yang sekarang sedang kita bicarakan, dia bicara tentang kebenaran. Kebenaran daripada hakikat hukum itu sendiri. Bahwa apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Ijazahnya Pak Jokowi adalah benar, ini sebagai bentuk dari sebuah akumulasi persoalan yang memang harus terungkap di dalam penyidikan nih masih, ya. Belum lagi nanti di pengadilan. Karena di pengadilan kita menunggu siapa orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini. Terus apa buktinya Roy berkaitan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Jangan lagi kita bicara tentang Dian Sandi. Roy punya apa, nanti itu akan terungkap di dalam persidangan. Dan kebenaran akan pada hakikatnya bicara secara jujur dan terang. Dan masyarakat bisa akan melihat persoalan ini. Apalagi tadi, saya tegaskan. Karena 3 hari yang lalu saya habis ketemu dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah menyatakan saya akan hadir dengan membawa ijazah-ijazah saya dari tingkat dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan saya tunjukkan di depan persidangan. Makanya kita berharap juga persidangan ini nanti menjadi cikal bakal, ya, pembelajaran bagi semua orang. Untuk tidak sembarangan bicara yang namanya ngawur dan tak terukur. Itu. Oke. Closing statement dari saya ganti jadi pertanyaan. Ya. Om, mungkin gak, kan tadi Roy sama Tifa itu tidak, menurut informasi tidak akan diberi RJ lah. Selain untuk kepastian hukum, tapi diduga jadi dader. Kita nggak tahu dader ini apa, ada juga yang di belakang. Mungkin gak karena Tifa dan Roy dicurigai punya afiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Kalau melihat dari arah ke sana, karena ini konteksnya kita bicara dengan hukum,
dan juga konteksnya juga berbicara tentang siapa yang diserang. Kayaknya juga itu nggak lepas sih dari persoalan-persoalan itu. Oke. Karena kan kita juga lihat belum lama ini ya, itu kan bermunculan sebetulnya dari partai-partai tertentu yang bagaimana mendorong ya dan juga memberikan statement untuk mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, bahkan dapat informasi nih katanya kenapa mereka tidak ditahan. Itu kan ada telepon dari Senayan ya bahwa Roy jangan ditahan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Ini kan berarti konfliknya persoalan yang memang mau dicuatkan dalam persoalan ini. Memang ada kepentingan agenda politik untuk 2029. Jadi ini agenda politik yang dibungkus dengan polemik atau persoalan hukum. Ya. Kurang lebih begitu. Kalau saya lihat seperti itu. Oke. Ya. Siap. Terima kasih Om Suwadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Banyak persoalan yang masih akan ada rentetan nih kayaknya. Ya. Dengan dinamika persoalan yang sudah 1 tahun lebih. Ya. Hanya yang bicara ijazah. Yang Keren digoreng ya? sana, goreng sini. Di Timur Tengah lagi bicara tentang rudal, supersonik segala macam. Kita bicara Bicara ijazah palsu. ijazah yang diteliti fotokopinya. Baik, terima kasih Om Ya, atas terima kasih. waktunya. Ya. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya.